adik-adik. Baik, hari ini kita akan mempelajari Aku Anak Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak Mutiara Maulida. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab 1, diharapkan kamu dapat menghargai identitas diri, teman, dan keluarga sesuai budaya, suku bangsa, bahasa, agama yang diakui dan kepercayaan yang dilindungi negara. Kamu juga diharapkan dapat mengidentifikasi lingkungan tempat tinggal sebagai bagian tidak terpisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aku, keluarga, dan temanku. Setiap anak pasti memiliki keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki identitas yang berbeda-beda. Identitas diri misalnya nama, jenis kelamin, agama, bahasa, asal suku, budaya, dan lain-lain. Mengenal identitas dapat melatih untuk saling menyayangi dan menghargai. Identitas adalah ciri-ciri jati diri atau tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang berguna untuk membedakan dengan sesuatu yang lain. Identitas dapat berupa nama lengkap, nama panggilan, agama, dan kepercayaan, asal daerah, bahasa daerah, jumlah keluarga, hobi, dan identitas lainnya. Nah, kalian tahu nggak manusia itu disebut makhluk sosial karena apa? Nah, jadi manusia disebut sebagai makhluk sosial karena manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, manusia disebut makhluk sosial. Kita dan orang lain harus hidup berdampingan, baik dengan teman sekolah, dengan tetangga maupun dengan lingkungan masyarakat. Para tokoh bangsa seperti Soekarno dan Muhammad Hatta turut serta dalam mempersatukan beragam suku dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Bangsa Indonesia memiliki semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Suku-suku bangsa yang ada di Indonesia, yang pertama Sumatera, suku Melayu, Batak, Aceh, Gayo, Nias, Minang, Palembang, dan Lampung. Yang kedua Kalimantan, suku Dayak, Banjar, Abai, Kenyah, Kutai, Lawangan, Murut. Tiga Jawa, suku Jawa, Sunda, Baduy, Tengger, Madura, Betawi. Yang keempat Sulawesi, suku Bugis, Buton, Toraja, Makassar, Tomini, Minahasa, dan Kulawi. Yang kelima Bali, NTB, NTT. Di Bali ada suku Bali, di NTB suku Lombok, Sasak, Sumbawa, di NTT suku Rote, Manggarai, Flores, di Papua suku Asmat, Amume, dan Dani. Nah, kalian kan sudah menyimak video sebelumnya. Suku yang ada di Sumatera ada apa aja sih adik-adik? Nah, mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Terima kasih semuanya. Kali ini kita akan mempelajari tentang bab pertama, Aku Anak Indonesia. Subjudul, Tempat Tinggalku Bagian NKRI. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab pertama, diharapkan kamu dapat menghargai identitas diri, teman, dan keluarga sesuai budaya, suku, bangsa, bahasa, agama yang diakui, dan kepercayaan yang dilindungi negara. Kamu juga diharapkan dapat mengidentifikasi lingkungan tempat tinggal sebagai bagian tidak terpisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, mulai dari Sabang sampai Merauke. Wilayah ini menggambarkan adanya persatuan dan kesatuan. Wilayah Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau yang mempunyai identitas berbeda-beda. Hal ini disebabkan letak wilayahnya sangat dipengaruhi pada keadaan alam suatu wilayah. Poin pertama, tempat tinggalku. Lingkungan yang ada di sekitar kita akan saling mempengaruhi kehidupan manusia.
Lingkungan dapat berupa lingkungan keluarga, tetangga, sekolah, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Lingkungan dapat berupa bangunan tempat umum seperti taman, rumah sakit, sekolah, pasar, lapangan, persawahan, perkebunan, dan lain-lain. Bagaimana dengan lingkungan sekitar kalian? Apakah kalian benar-benar mengenali lingkungan sekitar? Pernahkah kalian tersesat? Coba ceritakan lingkungan di sekitarmu. Halo semuanya, mari kita belajar tentang aku patuh aturan. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari aturan. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan contoh aturan yang ada di sekolah. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan aturan atau kesepakatan untuk kelas. Di sini saya akan menjelaskan tentang aturan sekolahku. Yang pertama, pengertian aturan. Siapa yang tahu apa itu aturan? Jadi, aturan adalah segala hal yang harus ditaati dan dijalankan untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban di dalam masyarakat. Contohnya, aturan di sekolah. Sebagai peserta didik yang baik, kalian harus menaati peraturan di sekolah. Aturan itu dibuat agar kegiatan di sekolah berjalan dengan baik dan tertib. Alangkah indahnya jika kita melihat sekolah yang bersih, nyaman, dan tertib. Selanjutnya, jenis-jenis aturan di sekolah. Ada apa aja sih jenis-jenis aturan yang ada di sekolah? Yang pertama, aturan tertulis. Contoh aturan tertulis di sekolah yaitu tata tertib sekolah dan aturan kelas. Aturan tersebut dapat dilihat dan dibaca oleh seluruh siswa. Misalnya, datang tepat waktu, memakai seragam yang ditentukan oleh sekolah, menjaga kebersihan sekolah, dan lain-lain. Selain aturan tertulis, ada juga loh aturan tidak tertulis. Aturan tidak tertulis contohnya seperti menghormati semua warga sekolah, saling menghargai antar sesama teman, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, dan lain-lainnya. Subbab selanjutnya yaitu tentang kesepakatan kelas. Yang pertama, pengertian kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas adalah pernyataan tujuan bersama dan standar perilaku yang disepakati antara siswa dan guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan saling menghormati. Kesepakatan ini dibuat secara kolaboratif dengan melibatkan seluruh siswa di kelas, sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab untuk mematuhi dan menjalankannya. Yang kedua, contoh kesepakatan kelas. Contoh kesepakatan kelas yaitu diantaranya yang pertama, datang tepat waktu, yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah belajar, yang ketiga, melaksanakan piket kelas, yang keempat, meminta izin kepada guru ketika keluar kelas, dan yang kelima, mengumpulkan dan mengerjakan tugas. Sekian video penjelasan materi dari saya ucapkan terima kasih. Hai semuanya, mari kita belajar hak dan kewajiban. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi hak dan kewajiban di rumah. Kedua, peserta didik dapat melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah. Langsung saja, pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Hak dan kewajiban harus dilakukan dengan seimbang. Kita boleh meminta hak jika kewajiban sudah kita lakukan dengan baik. Banyak loh contoh-contoh hak dan kewajiban anak di rumah. Simak ya. Berikut contoh hak anak di rumah. Pertama, mendapat perhatian dan kasih sayang orang tua. Kedua, didampingi orang tua saat mengerjakan PR. Ketiga, diantar orang tua ke sekolah untuk mendapatkan pendidikan. Berikut ini contoh kewajiban anak di rumah. Pertama, mendapat prestasi yang membanggakan keluarga. Kedua, belajar di rumah. Ketiga, membantu pekerjaan orang tua. Selanjutnya kita bahas contoh hak peserta didik di sekolah. Pertama, mendapat bimbingan belajar dari guru. Dua, mendapat perlindungan dari sekolah. Ketiga, mendapatkan prestasi dari guru.
Adapun contoh kewajiban peserta didik di sekolah. Pertama, piket kelas. 2. Hormat pada guru. Ketiga, belajar dengan tertib. 4. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Berbeda itu indah. Bab Keragaman Budaya Indonesia. Tujuan pembelajaran. 1. Mampu mengidentifikasi kekayaan budaya Indonesia. 2. Mampu membedakan kekayaan budaya Indonesia. Indonesia ternyata memiliki jenis permainan tradisional yang cukup banyak. Ada sekitar 750 permainan tradisional. Apakah kalian tahu permainan tradisional? Permainan tradisional adalah salah satu kekayaan budaya Indonesia yang menghibur dan memiliki nilai. Berikut contoh permainan tradisional. Contoh permainan tradisional yang pertama yaitu permainan kelereng. Permainan kelereng adalah permainan tradisional yang mendunia. Bermain kelereng cukup mudah. Jenis-jenis permainan kelereng ada banyak, diantaranya kelereng lingkaran, kelereng segitiga, kelereng lubang, kelereng garis, dan lain sebagainya. Permainan tradisional yang kedua yaitu layang-layang. Cara memainkan layang-layang adalah layang-layang diikat oleh tali kenur atau benang, lalu diterbangkan dengan memanfaatkan angin dengan cara menarik atau mengulur kenar atau benang layang-layang. Permainan tradisional yang ketiga yaitu sapintrong. Permainan sapintrong bisa dimainkan seorang diri atau beramai-ramai. Namun, jika dimainkan beramai-ramai, maka harus ada 2 orang pemain yang bertugas memegang ujung karet dan memutarnya. Permainan tradisional yang keempat yaitu egrang. Cara memainkan egrang membutuhkan keterampilan dan keseimbangan tubuh. Saat bermain, pemain harus menaiki tongkat bambu dengan kedua kaki, lalu menggerakkannya dengan menggunakan kaki egrang. Halo adik-adik, mari kita belajar Berbeda Itu Indah. Subjudulnya Bahasa Persatuanku. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab 3, diharapkan kamu dapat mengidentifikasi, membedakan, dan menghargai identitas diri, keluarga, dan teman-temannya sesuai budaya, suku bangsa, dan bahasa di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Suku bangsa yang ada di Indonesia memiliki bahasa yang beragam. Apa yang harus dilakukan jika sekelompok orang yang berbeda bahasa daerah berkumpul dalam satu kegiatan? Tentu, jika mereka hanya menguasai bahasa daerah masing-masing, komunikasi tidak mungkin terjadi. Nah, di sini pentingnya kita menguasai bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dapat mempersatukan kita dari beragam bahasa daerah. Adapun pameran budaya antar kelompok di kelas. Nah, pada materi Berbeda Itu Indah akan diadakan pameran budaya di kelas. Pameran akan dilaksanakan pada jam pembelajaran pendidikan Pancasila. Kelas dibagi menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok mempersiapkan kelompoknya untuk menyanyikan lagu daerah, memperagakan permainan tradisional, memperagakan pakaian adat dan bahasa daerah, dan yang terakhir memperagakan tarian daerah. Nah, seterusnya kalian diminta untuk menggunakan pakaian adat sesuai provinsi kelompoknya. Nah, setiap kelompok menyiapkan alat dan bahan untuk membuat stand pameran, seperti kain sebagai penutup meja dan dekorasi. Dekorasi stand pameran sesuai kreativitas masing-masing kelompok. Nah, pada setiap stand harus tersedia gambar permainan tradisional, gambar rumah adat, gambar pakaian adat, nama-nama suku bangsa.
Ayo mengenal Pancasila, Bab 4. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab 4, diharapkan kamu dapat mempraktikkan makna sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga dan sekolah. Sebelumnya, ada yang tahu tidak apa lambang dari Pancasila? Burung Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia. Kalian pernah belajar tentang makna dari setiap lambang burung Garuda Pancasila. Lambang burung Garuda Pancasila melambangkan kekuatan dan kebesaran negara kita. Ada yang tahu tidak makna-makna sila Pancasila pertama itu apa? Jadi, makna sila pertama itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia memiliki 6 agama dan beragam kepercayaan masing-masing yang dilindungi dalam menjalani ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini menunjukkan hubungan antara sesama manusia. Setiap manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, sehingga terjalin hubungan interaksi antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila ini menunjukkan adanya keberagaman di Indonesia yang harus dijaga keutuhannya agar terjadi persatuan dan kesatuan. Sila keempat, Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini mengandung semangat bermusyawarah dalam menyelesaikan setiap permasalahannya. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menunjukkan adanya semangat dalam bersikap adil kepada sesama. Semangat tersebut harus ada dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Selain itu juga kita harus saling bergotong royong. Terima kasih. Ayo mengenal Pancasila. Subtema Teladan Perumus Pancasila. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab 4, diharapkan kamu dapat mempraktikkan makna sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga atau sekolah. Kamu juga diharapkan mampu meneladani karakter para perumus Pancasila. Teladan Perumus Pancasila. Bersatunya bangsa Indonesia merupakan perjuangan para pahlawan yang berjuang menyatukan bangsa Indonesia untuk bersatu dan merdeka. Kelahiran Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 menjadi momen penting kebangkitan bangsa Indonesia untuk lepas dari penjajahan, menjadi bangsa yang besar dan merdeka. Nah, kita harus bersyukur dan berterima kasih pada para pahlawan perumus Pancasila karena berhasil merumuskan Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman bangsa Indonesia. Apakah ada yang bisa menjawab siapa tokoh perumus Pancasila? Tidak, memangnya siapa sih Bu tokoh perumus Pancasila? Jadi, para tokoh yang menjadi perumus Pancasila terdiri dari 9 orang, biasa disebut Panitia 9. 2 diantaranya adalah Soekarno dan Hatta. Nah, yang pertama itu adalah Soekarno. Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia, lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Soekarno merupakan tokoh yang menggali Pancasila sebagai dasar negara bagi bangsa Indonesia. Soekarno telah berjuang sejak masa penjajahan Belanda. Beliau dikenal sebagai sosok pemimpin yang berani dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua itu ada Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Muhammad Hatta juga merupakan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Ia dikenal sebagai sosok ideal yang menghabiskan masa mudanya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Muhammad Hatta juga seorang ahli ekonomi dan menjadi Bapak Koperasi Indonesia.